Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema, Muda Kaya Raya, Mati Masuk Surga. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam hinggap di batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Betul. Mudah-mudahan semuanya puasanya sampai sahur besok. Nggak ada puasa malam. Kita dianjurkan untuk berbuka. Semua yang hadir ini insya Allah ahlus sunnati wal jamaah. Semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-habaib al-afadil. Sayyidi al-habib Abdullah Al-Attas, Abdullah bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Zainal Abidin, Al-Habib Ali, Kiai Haji Khalil Nafis, para pejabat kita, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak dan Dim, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti ketika dia bangkit dari kubur seperti kerasukan setan. Pernah ngelihat orang kesambet? Pernah ngelihat orang diruqyah kerasukan setan? Begitulah orang yang bangkit dari kubur ketika mereka makan riba. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari riba. Orang yang makan riba, uangnya dibelikan ke nasi, nasinya disuap dengan nama Allah. Nasi satu piring berubah menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, naik ke otak, otaknya jadi kotor, jadi hitam, jadi jahat, karena darah dari jantungnya naik ke otak. Kita semua hafal ayatnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun bagian depan, otak bagian depan, otak depan, otak kanan, otak kiri, otak belakang. Yang nggak ada otak, makan otak-otak. Otak bagian depan yang memerintahkan mata melihat yang haram, memerintahkan lidah membicarakan yang haram, memerintahkan kaki melangkah ke tempat haram. Kenapa kaki, mata, tangan melakukan haram? Karena otak memerintahkan. Kenapa otak memerintahkan haram? Gara-gara makan riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahanam. Pagi dia katakan 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita selamat dari api neraka. Tapi ternyata makanannya riba, daging badannya dari riba, maka dia menjadi santapan api. Kok api unggun? Api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh dan solehah, amin. Mudah-mudahan yang belum berjodoh berikan jodoh yang baik-baik, amin. Doanya tidak diterima Allah. Kenapa tidak diterima? Mat'amuhu haram, makanannya haram, riba. Dibelikan ke minuman, masrabuhu haram, minumannya haram. Kenapa haram? Riba. Dibelikan ke pakaian, malbasuhu haram, pakaiannya haram, karena riba. Lalu anak-anak muda yang mendengar ceramah ini akhirnya resign dari bank konvensional. Allahu Akbar. Terus makan apa? Kerja di mana? Selama ini dia dapat gaji bulanan. Tapi anak muda yang luar biasa ini tidak mati langkah, tidak mati pikir, tidak mati otak. Mereka membuka usaha. Inilah dia Qori Apparel. Jelas? Selama ini kita cuma taunya Qori-Qoriah. Ini Qori Apparel. Ustadz kok tahu? Saya kan ngobrol dulu di belakang.
Ini anak-anak muda yang luar biasa. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz kok kelihatan muda sekarang? Karena saya pakai baju Kori Apparel. Belanjalah ke tempat saudaramu yang kira-kira kalau kau beli produknya, dia akan membantu pondok pesantren. Setuju? Gerakan belanja ke warung tetangga. Jangan belanja kepada orang cari kaya, tapi belanjalah kepada tetangga yang cari makan, sehingga mereka selamat dari riba, resign dari konvensional, beralih ke bank syariah. Siap? Setuju? Besok langsung tarik semua uangnya, pindah ke bank syariah. Siap? Gak sama suaranya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini singkat, hidup ini tidak lama. Orang kaya, orang miskin lebih cepat. Maka inilah anak-anak muda yang luar biasa, yang gagah perkasa. Mereka tidak mau bertahan di tempat riba. Setelah 5 tahun berjalan, apakah anak muda ini mati? Hidup. Siapa yang menguatkan semangat mereka? Yang menguatkan mereka bukan Abdul Somad. Yang menguatkan mereka adalah Al-Habib Zainal bin Saleh Al-Attas. Mudah-mudahan Habib Zainal panjang umur, sehat badan. Habib Zainal lah yang memotivasi mereka, mendoakan mereka, membukakan rezeki, memintakan munajat kepada Allah, membacakan maulid, membimbing. Akhirnya usaha mereka besar. Kita doakan usaha bisnis Kori Apparel go internasional. Karena usaha mereka ini membantu dakwah, membantu pesantren. Mereka membuka Darul Qari. Ustaz kok tahu? Saya dari sana, Beb. Saya udah ngeliat ini namanya Darul Qari, ini tempat anak baca Quran, ada papan tulis 2. Ini Pak Ustaz tempat mereka belajar. Oh, mereka belajar di sini? Iya. Kok tempat belajar ada tempat tidurnya untuk Ustaz istirahat? Ini bukan cuma cerita, tapi fakta. Saya sudah melihatnya. Saudaraku dari Sabang sampai Papua yang masih berkecimpung dengan riba, takut resign, takut keluar, datang ke Bekasi. Bekasi ini. Saya pernah juga ngomong begitu, datang setelah selesai, mohon maaf Pak Ustaz, tadi Ustaz salah ngomong. Datang studi banding ke Kori Apparel, belajar ke mereka. Mereka anak muda, buka usaha, bisnis, tetap menikah, tetap punya istri, malah yang masih berkecimpung dengan riba masih jomblo. Ribanya dapat haram, jomblonya nggak selesai-selesai. Yang keluar dari riba, makanannya halal, bisnisnya lancar. Malam ini umat Nabi Muhammad SAW berkumpul semuanya seperti sedang wukuf di padang Arafah. Ini tenda-tenda di Mina semuanya. Besok pagi kita melontar jumroh insya Allah. Semua yang hadir ini ya Allah bukakanlah pintu rezeki supaya bisa berhaji ke Baitullah. Saya nggak tahu di Bekasi berapa lama, yang jelas di Riau, Sumatera itu kalau store 2023 berangkatnya 2053. Jadi bagi saya yang baru umur 25 tahun ini, kalau nyetor sekarang berarti sekitar umur 55 lah baru berangkat. Pas saya bilang 25 semuanya setuju, alhamdulillah. Ya Allah, inilah umat Nabi Muhammad SAW. Nggak ketahuan ujungnya sampai di mana. Ini nggak jelas orang apa pohon kayu. Yang punya handphone tolong hidupkan senternya. Ada? Yang nggak ada senternya simpan aja. Nah, hidupkan senternya, naik. Nabi. Matikan senternya, flashnya, udah cukup untuk TikTok. Apa ini Ustaz Somad? Solawat kok untuk TikTok? Bersolawat niatnya itu lillahi ta'ala. Tapi solawat malam ini dengan cahaya yang gemerlap. Malam ini di Bekasi tak ada bintang sama sekali. Kenapa? Karena semua bintang sedang turun di Kori Apparel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Setan mulai datang. Kalau datang setan cepat bertakbir. Ini malam ini panitianya luar biasa, betul? Apa luar biasanya? Mereka mempersiapkan ini 6 bulan yang lalu. Hah? Nggak mungkin 2 minggu bunga mawar bisa tumbuh seindah ini. Ini berapa hari dia nyiramnya ini semua. Betul, Bu? Betul kata Ibu. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga acara ini terwujud dibalas Allah segala kebaikannya. Dipanjangkan Allah umurnya, diberkahi rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, usahanya lantabur, tidak akan pernah rugi insya Allah. Inilah anak-anak muda yang luar biasa. Mengapa mereka selamat dari fitnah akhir zaman?
ketika ada anak muda yang sibuk dengan narkoba, anak muda yang sibuk dengan zina, anak muda yang sibuk dengan ganja, anak sibuk dengan pinjol, anak muda yang sibuk dengan online, anak muda yang sibuk dengan maksiat dan dosa. Tapi di sini anak muda, ini kalau dilihat anak muda semua, orang tuanya mana? Kenapa anak muda semua? Jadi kalau ada yang mengatakan di akhir zaman ini fitnah luar biasa Pak Ustadz, kenapa saya hidup di sekarang? Kenapa saya hidup banyak fitnah? Kenapa saya hidup di akhir zaman? Kenapa saya nggak hidup? Siapa yang melepas burungnya itu? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buktinya 1444 tahun setelah Nabi Muhammad, anak muda tetap beriman la ilaha illallah Muhammadur man ya'is ba'di, siapa yang hidup setelah aku mati nanti fasayara ikhtilafan katsira, banyak sekali ikhtilaf, banyak adu domba, banyak perkelahian, banyak permusuhan, banyak peperangan, banyak maksiat. Tapi kalau mereka berpegang kepada yang dua ini, dia tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa itrata ahli baiti, berpegang kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada para habaib, cinta kepada para kiai, cinta kepada para ulama. Takbir. Kenapa Ustadz Somad itu sayang, cinta, hormat, takzim kepada para habaib? Karena nama mereka disebut dalam sholat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya belajar di Al-Azhar Mesir, berangkat tanggal 5 September 1998, pulang November 2002. 4 tahun di Al-Azhar. Ulama-ulama Al-Azhar, universitas tertua di dunia, mereka memuliakan Sadah Ba'alawi, mereka memuliakan para ulama zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustadz Somad itu memuliakan habaib? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan. Cari ceramahnya di YouTube. Syekh Usamah Al-Azhari bercerita bahwa Al-Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Shallu ala Nabi. Terus alasan yang lain, saya S3 di Sudan. Di mana? Sudan. Ustadz nulis tentang apa? Saya menulis tentang Syekh Hashim Ash'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Hashim Ash'ari dalam menyebarkan sunnah di Indonesia. Kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlul sunnah. Maka ketika saya menulis biografi Hadratus Syekh, ulama-ulama gurunya dibagi dua. Ulama yang tinggi adalah para sadah, dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari berguru kepada para Al-Ba'alawi. Bisa dilihat di disertasi Ustadz Abdul Somad yang tebalnya 600 halaman itu. Sombong sekali Ustadz Somad ini. Jelas jawaban mengapa Ustadz Somad cinta kepada para habaib? Terus apalagi Ustadz? Saya datang dari Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Kami dulu tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja kami yang terakhir namanya Sultan Syarif Qasim. Kenapa disebut Syarif? Karena dia adalah Ba'alawi, keturunan dari Banahsan. Ada dari Rabithah Alawiyah, di kuburan di makamnya tertulis bahwa Sayyid Syarif Utsman Shahabuddin adalah keturunan Banahsan Al-Ba'alawi, dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Kami tidak hanya sekedar memuliakan habaib, tapi Sultan kami punya anak gadis namanya Tengku Embung, dinikahkan dengan Habib. Lalu raja-raja kami bergelar Syarif. Makanya di sana di Pekanbaru ada 3. Yang pertama, Jalan Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim. Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi. Tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'alawi. Ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'alawi.
maka saya malu kalau tidak memuliakan mereka, karena guru-guru saya memuliakan mereka. Guru-guru kami membaca Ratib Al-Attas, membaca Ratib Al-Haddad, dan semuanya itu adalah Al-Ba'alawi, Al-Faqihil Muqaddam. Mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dengan cucu-cucunya saja kita duduk merasa bahagia, apalagi dengan kakek mereka nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ustadz Somad tidak bisa mengawal anak-anak muda Qori ini, karena saya datang ke Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, setahun cuman datang 2 kali, Besti. Enggak lebih dari 2 kali. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz Somad kapan datang lagi? Setelah ini 6 bulan lagi. Dan sekali datang, saya cuman 3 malam. Datang Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, ini malam terakhir malam Senin. Besok saya sudah pulang ke Pekanbaru. Nggak boleh lebih 3 malam. Kalau lewat nanti dicurigai buka cabang. Jelas? Ini perlu saya jelaskan, jangan ada dusta di antara kita. Saya nggak bisa mengawal anak-anak muda ini. Lalu yang mengawasi sholat mereka, yang mengingatkan bagaimana puasa sunat mereka, yang mengawasi bagaimana zakat mereka, bagaimana zikir mereka. Mereka dikelilingi para habaib. Habaiblah yang mengawal, mengontrol. Negeri ini akan damai, aman. Kenapa? Dengan adanya zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mulia karena ilmunya. Al ulama warasatul anbiya. Tapi ada orang mulia karena 2, ilmu Rasulullah dia dapat, dan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dia dapat. Ustadz Abdul Somad, masa nggak ada darah Nabi yang mengalir dalam tubuh Ustadz? Ada, Nabi Adam. Semua ini keturunan Nabi Adam. Yang tidak keturunan Nabi Adam tolong angkat tangan. Berarti keturunan monyet. Ustaz ini ngomongnya kok kasar, nggak hormat, kurang adab, galilil adab di depan para kiai, di depan doktor Kiai Haji Khalil Nafis, ngomongnya kok begitu Pak Ustaz? Bukan gitu, yang ngomong bukan saya. Yang ngomong siapa yang nggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet, itu yang ngomong Charles Darwin. Karena kata dia manusia ini berevolusi, berkelanjutan. Awalnya dunia ini kata dia isinya air semua. Lalu kemudian disinari matahari jutaan tahun, airnya menguap, maka muncullah daratan. Lalu air itu, yang ada di dalam air itu ikan, ikannya berevolusi, muncul tangan kakinya, berekor, naik manjat pohon kayu. Berbulu, turun-turun evolusi jadi orang. Kebetulan saya ini orangnya tangannya agak berbulu. Jadi dulu waktu sekolah kata teman saya, "Mat, kau ini monyet yang belum selesai berevolusi." Saya bilang, kalau begitu kau kelanjutan evolusi monyet. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan kita sebagai manusia, pemimpin di atas muka bumi. Ini bukan negeri kita, ini bukan kampung kita. Kita datang di sini dikirimkan Allah. Kampung kita yang asli adalah di surga. Nanti semuanya akan diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ke kampung halamanmu. Kita akan kembali ke surga Jannatul Firdaus bersama di Bekasi, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. So sweet. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah dulu, orang sebelum salam minta selamat dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tapi sekarang bertambah satu lagi, wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa min syarri fitnatil masihil medsos. Medsos ini fitnahnya sekarang luar biasa.
Maka sebelum tahu isinya, video-video, tulisan-tulisan, ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, jangan asar share. Boleh jadi kita sedang men-share fitnah. Ustadz boleh nanya? Boleh. Kira-kira channel yang selamat dari fitnah apa? Saya tahu banyak sekali, tapi di antara yang paling selamat adalah channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti cerdas. Kalau dapat kiriman-kiriman, kita mesti tanya dulu, ini benar nggak? Jangan share. Tadi begitu ketemu dengan Kiai Khalil Nafis, langsung saya buka handphone saya tanya, Kiai, ini benar dari Kiai? Apa isinya? Ini Kiai, saya bacakan ya. Gambar Kiai dipakai di sini. Hiburan Ustadz ada 3. Yang pertama, pergi haji dan umroh. Yang kedua, buat pondok. Yang ketiga, kawin lagi. Kata Kiai Khalil Nafis, nggak tahu siapa yang buat itu, tapi betul dari Kiai. Iya. Bapak yang dimuliakan Allah, kalau sudah dapat nggak apa-apa di share. Setuju Bu? Setuju mereka Pak. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita hidup di akhir zaman, kalau zaman dulu orang di rumahnya tenang, nggak ketemu tetangganya cuma 4, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang di rumah nggak ketemu tetangga, di dalam kamar, rumah dikunci, kamar dikunci, tetap pusing kepala. Karena apa? www Facebook. Apa yang Anda pikirkan? Dulu orang di komen tetangganya kalau ketemu, gimana kabar anak saya? Sekarang nggak perlu ketemu orang, hidupnya penuh dengan komen. Komen Instagram, komen YouTube, komen Twitter, komen. Ustadz emang nggak pernah dikomen orang? Pernah. Ustadz baca nggak komennya? Baca. Kenapa kami nggak pernah ngelihat Ustadz balas? Padahal kami selalu ngomong, balas DM-ku dong. Ustadz emang punya Facebook? Punya. IG? Carilah tulis IG itu, tulis Abdul Somad muncul. Ya tapi banyak sekali IG-nya Pak Ustadz. IG Ustadz yang mana? Yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Isinya apa Pak Ustadz? Isinya ada datang jamaah bawa keripik. Ustadz ini keripik, ku tahu yang kau mau. Langsung keripiknya saya ambil. Anda penikmat keripik, dapatkan keripik halal, bangkitkan ekonomi umat, hubungi kontak berikut. Datang orang bawa brownies. Ustadz ini brownies, Anda berondong manis, dapatkan brownies halalan thayyibah. Telur ayamnya dicuci sebelum dipecah, kulitnya enggak bercampur najis, dapatkan di nomor berikut. Datang lagi, Ustadz saya punya produksi gula merah, Anda mau makan pokat pakai gula merah? Gula merahnya halal, produksi teman saya, hubungi. Lama-lama jamaah bingung, kenapa IG Ustadz ini iklan semua? Karena tujuan saya membangkitkan ekonomi umat. Kalau umat ini kuat, gula merahnya laku, bajunya laku, dia berzakat, dia bangun pesantren, kita tidak bisa diadu domba. Karena yang suka diadu cuma domba. Dan insya Allah tidak ada lagi adu domba, karena tak lama lagi domba akan disembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Maka jangan suka diadu, karena yang suka diadu hanya domba. Domba nggak lama lagi disembelih, siap disembelih. Kenapa Belanda bisa menyerang kita? Bukan karena kita lemah, kesultanan kita hebat-hebat, raja-raja kita hebat-hebat, kebal-kebal, tangguh-tangguh, penakluk, tapi kita diadu domba. Masih mau diadu domba? Kita adalah bangsa yang merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kita sudah merdeka. Siapa yang memerdekakan negeri ini kalau bukan ulama yang berteriak, itu Belanda, Allahu Akbar, serbu. Lari semua Belanda pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Makanya umat Islam Indonesia kalau sudah ketemu terong Belanda, langsung dia serang, dia blender. Inilah yang menyerang kita dulu. Selesai. Selamat kita sekarang. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang, tinggal Yamaha dan Toyota. Semuanya sudah pulang. Tapi jangan lupa, masih ada Belanda, rambutnya tidak pirang, hidungnya tidak mancung, kulitnya seperti kita, matanya seperti kita, bahasanya bahasa kita, tapi otaknya otak Portugis. Ustadz, apa beda Portugis sama Portugal? Nama negaranya Portugal, orangnya
Portugis. Portugal itu negara, bukan singkatan dari Portugal Persatuan Orang Tua Gatal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Bahaya juga kalau kita di-shoot di TV besar ya. Iya kalau kita sedang sholawat, kalau sedang ngupil, Masya Allah. Saya heran juga, kenapa jamaah ini matanya nggak ngelihat saya, rupanya ngelihat layar di belakang. Masya Allah. Terpikir pula saya mau punya TV sebesar ini. Luar biasa. Kalau punya TV sebesar ini nonton bola, itu bukan cuma tiang gawang, bulu kaki pemain bolanya pun kelihatan. Mudah-mudahan anak-anak muda ini punya duit beli TV besar insya Allah. Amin. Ada anak yatim yang nggak sanggup bayar uang sekolah, nggak boleh ujian. Ada orang yang nggak boleh masuk kelas, diusir karena nggak bayar uang sekolah. Tiba-tiba kalian sanggup beli TV sebesar ini. Di mana rasa kalian anak muda? Ini Ustadz marah atau gimana? Saya tadi kan disambut Habib Zainal di rumah, dikasih makan durian. Ini makannya naik ini sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naik suara saya melengking ke atas. Padahal ini tausiah yang keempat hari ini. Tadi saya berpikir ini malam ini nggak ada teriak-teriak. Memang Ustadz bisa ceramah dengan suara yang lembut. Hatiku sehalus sutra. Saya bisa suara lembut. Pada malam hari ini kita adalah ulang tahun yang kelima. Mereka anak-anak muda yang soleh, mereka dididik para habaib. Mereka anak-anak muda yang ganteng, yang baik. Bisa saya seluruh itu, bukan nggak bisa. Terus kenapa Ustadz teriak-teriak? Saya nggak teriak, sound systemnya mantap. Di tempat lain, kadang saya teriak di atas. Tapi malam ini, kenapa begitu hebat? Karena sponsornya adalah Kori Apparel. Dia memang setiap 15 menit mesti ada iklannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu miskin, betul? Nabi Muhammad itu susah, betul? Nabi Muhammad itu orang yang melarat, meninggalkan dunia. Maka kita sebagai anak muda, kita tinggalkan aja dunia ini, guys. Ini yang kau ceritakan, ini Muhammad yang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatuna Khadijah. Kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Ra'iq Al-Maktum, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Harga satu ekor onta mahal, tapi karena kita udah lama kenal, 50 juta aja. Kalau satu ekor onta harganya 50 juta, 20 ekor berarti 1 miliar. Kalau 10 kan 500, kalau 20 berarti 1 M. Saya sebetulnya berat untuk menyampaikan cerita ini, tapi karena ini fakta, boleh saya ceritakan. Berarti Nabi nikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Ini merusak harga mahar di Bekasi. Saya tahu ini menyulitkan kalian, tapi salah kalian sendiri. Kenapa kalian bilang tadi Nabi Muhammad miskin? Anak muda umur 25 tahun menikah dengan Khadijatul Kubra, maharnya 1 miliar. Miskin apa kaya? Tadi katanya miskin. Gimana ini ceritanya? Nabi Muhammad itu kaya, tapi hidupnya sederhana. Kalau bahasa kampung saya, low profile. Dia tidak menunjukkan, hari ini orang menunjukkan cincinnya, pas diperiksa imitasi. Menunjukkan sepatunya branded, ternyata kulit pisang, kan kulit buaya. Kenapa? Karena hidup hanya untuk high style, gaya-gayaan. Nabi SAW hidup dengan sederhana. Tapi cerita tentang laki-laki nikah 1 miliar ini mesti dinetralisir. Sebab kalau tidak diceritakan riwayat yang lain, merusak harga mahar. Besok anak muda di Bekasi unjuk rasa semua, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Perempuan yang paling baik
perempuan yang paling bagus, aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Gimana? Udah agak tenang? Jangan nanti yang dipakai adalah kemarin Ustaz Somad ceramah katanya 1 miliar. Ente baru sampai menit yang ke-45. Makanya kalau nonton ceramah Ustaz Somad jangan dipotong-potong. Ini paket cuman setengah giga. Tapi orang Bekasi nggak pernah nonton video yang dipotong-potong. Mereka nonton dari awal sampai akhir, min awalihi ila akhirihi. Maka mereka mengambil kesimpulannya. Potong sana, potong sini, potong sana, potong sini. Inilah bahayanya kalau tukang sunat, tukang khitan masuk ke medsos. Video pun disunatnya juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak muda berprinsiplah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak lama lagi kita akan menyembelih hewan kurban. Artis-artis menampilkan hewan kurbannya. Inilah kurban sapi limosin yang diimpor dari Australia, dengan bangganya memotong. Nabi Muhammad SAW pada haji wada, beliau ambil pisau, dipotongnya sendiri 63 ekor, potong sendiri. Sisanya pisau dia serahkan kepada Sayyidina Ali. Lanjutkan Ali. Ali memotong 37. 63 ekor tambah 37, berapa ekor? 100 ekor unta, bukan kambing, bukan sapi, 100 ekor unta sendirian. Sekarang saya tanya, yang kaya itu yang miskin, adakah orang miskin mampu berkurban 100 ekor unta? Enggak ada. Lalu yang miskin itu siapa? Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Kurbannya 1 ekor sapi dikeroyok 7. Sapinya kurus. Sampai panitia masjid nanya, ini sapi apa anak kambing? Ini sapi pak, kok kecil? Karena sudah terlalu lama tinggal di kandang kambing. Nawar rapat sama pengurus masjid, bolak-balik nawar, mengaku orang kaya. Kalau kau kaya, bukan karena mobilmu mewah, tapi kredit. Kalau kau kaya, bukan rumahmu besar. Kalau kau kaya, kurbanmu 100 ekor onta. Inilah anak-anak muda yang akan berkurban 100 ekor onta, insya Allah. Amin. Kenapa? Karena bisnis mereka berhasil. Bisnis baju berhasil. Bisnis kuliner berhasil. Bisnis kebun berhasil. Asal jangan bisnis. Dia tuh berhasil juga Pak Ustaz. Bisnisnya apa? Ternak. Kok nggak pernah kelihatan? Ternak tuyul. Banyak duit, sama-sama nanti kita ke Baitullah, insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kalau selama ini kita dari Bekasi mengucapkan salam assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, nanti kita akan mengucapkan salam di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khairul khalqillah, assalamualaikum ya safwatullah, assalamualaikum, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik asqal asqiya. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Mudah-mudahan kerinduan kita ini terobati insyaallah. Amin. Di mana anak-anak pemilik qori aparel ini belajar ngaji di mana? Mereka ngajinya di Rubat Ridwan. Rubat Ridwan ini umurnya sudah berapa tahun? 1951. Sekarang sudah 2023, sudah 70 tahun lebih. Santrinya, saya ketemu dengan santri-santri habaibnya, tamat dari Rubat Tarim. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa peniti. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru malam ini mic-nya mati-mati. Nggak apa-apa, itu artinya tanda nggak lama lagi waktunya sudah habis. Lampu kuning. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ini dikawal, Masya Allah, luar biasa.
kalau pergi ke kota Madinah jangan sampai membawa pacar. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini mic-nya ditukar-tukar. Mohon maaf Habib, beliau Habib milenial, tidak mengurangi rasa hormat. Beliau tetaplah guru kita, hanya sekedar supaya jamaah yang mulai ngantuk-ngantuk. Tadi dulu yang gue gak ingat lagi udah apa kata ceramah Ustaz Somad, tapi mendengar tadi. Pas dipulang ditanya, apa yang isi ceramah Ustaz Somad tadi? Apa ya, pokoknya mic lah, mic gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi adik-adik dari Qori Apparel ini, mereka ini adalah para santri-santri di Rubat Ar-Ridwan. Sedang pembebasan tanah karena santrinya banyak tapi tanahnya tidak cukup. Habib melarang untuk penggalangan dana. Ustaz Somad jangan bicara. Tapi saya tanya, ini Agung, kata Agung, saya ini kan taubat karena Habib Ustaz, gimana saya bisa membalas kebaikannya? Saya bilang jangan yang masuk surga cuman Habib aja yang mewakafkan tanah. Kita juga ingin masuk surga supaya dapat amal jariah, anak-anak menghafal Quran, baca kitab, tahlil, zikir, maulid, betul? Nah, maka saya minta yang punya sorban, ada disediakan kotak-kotak. Nah, kasih bawa kotak. Yang mau ngasih 1.000 rupiah bagus, yang mau 1.000 dolar mantap, yang mau nggak ada yang nggak bawa uang, masukkan situ cincin, anting, gelang, rantai, gigi palsu yang terbuat dari emas, masukkan. Main jalan deh, jalan. Bapak-bapak ini nggak perlu karena mereka nggak buat duit semua dibawa istrinya. Nah, tolong naik juga ke atas sebagian, karena sebagian duit ikan-ikan besar di atas ini semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajabi maula li wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maka semua yang memasukkan uangnya ke kota dibelikan pembebasan tanah. Tanah itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan, karena dia adalah tanah wakaf. Di atasnya akan dibangun asrama, tempat anak ngaji, Rubat Ar-Ridwan. Hadiahkan untuk pahalanya almarhumah ibu, almarhum ayah, almarhum saudara yang sudah meninggal dunia. Anaknya dapat pahala, orang tuanya juga dapat. Kalau ibu bukan ustazah, kalau bapak bukan ustaz, kalau adik bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat pahala mengalir, tidak ada cara lain kecuali dengan wakaf. Mudah-mudahan wakaf kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakaf itu nggak akan bisa dijual. Bapak punya rumah besar, tapi begitu bapak meninggal, rumahnya akan dijual anaknya. Betul? Ibu punya mobil, setelah ibu meninggal, mobilnya ditarik, dialer karena baru bayar 3 bulan cicilan. Bunyi klaksonnya, kredit. Ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya anting, ibu punya gelang kaki, emasnya 1 kilo. Amin. Meninggal, semua diambil oleh bapak-bapak ini. Betul Pak? Betul kata mereka. Enggak boleh suuzon, Bu. Mereka ambil ibu, rantai gelang ibu itu mereka ambil untuk buka usaha. Setelah dia punya uang lagi, baru dia nikah lagi. Ini Ustaz Somad, ini Ustaz provokator, merusak kemesraan antara kami. Jangan gara-gara ini besok pagi bapak minta kopi, mama, kopinya mana? Buat aja sendiri. Pantasan matamu tajam ngelihat cincinku ya. Udah dibukakan Ustaz Somad ceritanya tadi malam. Tujuan saya cuman mau mengingatkan bahwa kalau kita mati semuanya akan tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar diambil brownies. Yang kekal abadi. Ini Abdul Somad kalau meninggal, apakah baju kori ini dibawa? Tinggal. Peci kesayangan ini tinggal. Cincin merek Casio dikasih orang? Tinggal. Mikrofon? Tinggal. Yang kekal abadi 1, 2, 3 sak semen. Saya nggak bisa ngirim semen Pak Ustadz, batu bata.
Batu bata nggak bisa Pak Ustaz. Batu kerikil nggak bisa juga Pak Ustaz. Pasir pun nggak bisa juga Pak Ustaz. Sungai dekat dari sini. Maksudnya terjun aja kok ke sungai. Buat macet Bekasi aja, buat semak Bekasi aja. Apa guna kau hidup lama-lama? Ini Ustaz Somad ini ngomongnya kalau dia ceramah sakit kali hati. Tapi aku rindu. Benci tapi rindu. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa orang dengar ceramah Ustaz Somad tersinggung, pulang meninggal. Ini jamaah semuanya adalah pencinta Rasulullah SAW. Kami ikut kamu Abdul Somad. Kalau kamu tetap Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kamu pencinta habaib, kalau kamu menjalankan Al-Quran, kalau kamu menjalankan sunnah, kami cinta kepadamu. Tapi kalau kau sampai tidak mengikuti Al-Quran, kau tidak menjalankan sunnah, kau membenci habaib, kau memusuhi ulama, maka kami akan pertama menentangmu, hai Abdul Somad. Betul? Betul kata mereka. Inilah orang yang tidak fanatik buta. Mereka tidak fanatik tak menutup mata. Mereka terbuka matanya, mata batinnya, basirohnya terbuka karena pertolongan Allah Subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ini cor jalan raya ini. Nanti kita tahu siang ini di jalan raya. Mudah-mudahan Bapak Ibu polisi yang memberikan izin dapat pahala pengajian. Ini kalau nggak ada izin, yang pertama ditangkap Abdul Somad. Dia yang ceramah. Ada orang nggak ceramah, nggak tabligh akbar, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, nggak baca kitab, tapi dapat pahala seperti orang yang berceramah. Siapa dia? Itulah Bapak Kapolres, Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Dandim. Kita doakan mereka orang yang diberikan seragam, diberikan jabatan, tapi dipakainya untuk menolong agama Allah. Takbir. Selagi pistol masih ada, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka nggak perlu bacakan ayat, nggak perlu mereka bacakan ayat. Innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya judi, sesungguhnya khamar. Nggak perlu. Cukup dengan pistolnya. Yang mau main judi silakan. Ada yang mau laga ayam, ada yang mau main judi, main. Betul. Anak-anak muda yang mau jadi polisi mudah-mudahan cepat lulus. Saya Pak Ustadz sesuai bakat masing-masing. Tanya ibunya nanti pulang ke rumah tanya, Ma, ya, aku waktu kecil bakatku apa? Kamu suka mandi sungai, angkatan laut. Kalau saya mah kamu kemana-mana bawa martil, hakim konstitusi. Tapi saya nggak lulus fakultas hukum, Pak Ustaz, tukang. Kalau aku, kamu kemana-mana suka bawa semprit. Soal ketemu orang, prit. Berarti kamu wasit sepak bola. Manchester United sama Liverpool main, kamu yang di tengah nanti insya Allah. Tapi saya nggak suka main bola, Pak Ustaz. Melihat orang ramai aja saya takut. Berarti kamu kalau badannya sehat, lulus tes polisi lalu lintas. So ketemu orang, prit. Lewat Ustaz Somad. Pas lewat Ustaz Somad, ketemu, mana surah-surah Ustaz Somad? Maulaya sholli wa sallim daiman. Kalau tidak taat aturan, walaupun Ustaz Somad tetap ditangkap. Betul? Betul kata mereka. Saya kalau sore-sore, kalau lagi di rumah, jalan sama anak sama istri saya bawa motor. Saya punya motor di rumah. Knalpotnya besar suaranya. Kan kalau ada kalian lihat saya naik Vespa kan? Itu Vespa pinjaman. Ada juga video saya naik Kap 70 kan? Punya orang juga. Ada yang saya naik moge kan? Panitia yang nyiapin. Anak-anak muda malam ini, padahal ini hari libur. Hari apa ini? Hari Ahad. Mestinya ini malam anak-anak muda ke mall, Bekasi, Metropolitan. Anak muda mestinya malam ini pakai motor, suara knalpotnya. Pas lewat di depan rumah dia, beb. Tapi mereka pencinta para habaib. Tidak ada satupun di Bekasi anak yang pacaran. Betul? Malam ini. Beb, nanti kita jalan ya? Enggak. Beb, nanti kita jalan ya? Tidak. Say no to bonceng. Oh, gagah dia. Katakan tidak pada bonceng. Kalau buaya ketika di air,
Dia nggak ada basa-basi. Diterkamnya ayam, diterkamnya monyet, diterkamnya babi. Tapi kalau dia sudah naik ke darat, adik namanya siapa? Dia mulai lemah lembut. Semua yang ada di air kalau sudah naik ke darat luar biasa. Lintah darat, buaya yang kuat-kuat bu ada di samping. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad ini mengajak orang melintah darat, buaya darat. Abdul Somad, kita semua adalah orang yang banyak dosa. Selesai majelis tabligh akbar ini, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Makanya semua orang yang tabligh akbar itu ketika berdiri bersih dari dosa-dosa. Tapi Pak Ustaz, kami dari tadi memang berdiri. Kalau kau berdiri saudaraku, sesungguhnya aku pun berdiri juga dari tadi. Kita senasib sepenanggungan. Cuman bedanya aku berdiri sambil ngomong. Kalian berdiri cuma nengok aku aja. Sekali-sekali tersenyum, sekali-sekali. Mudah-mudahan tawa kita bukan dosa. Canda kita hanyalah kebahagiaan seorang saudara yang bisa bersilaturahim dengan saudaranya. Ini kalau tidak ada acara malam ini, saya nggak ketemu dengan Kiai Haji Dr. Khalil Nafis. Saya datang ke pondok beliau, tapi sejak itu nggak ketemu. Saya cuma melihat beliau di TV aja. Rindu sampai hari ini dipertemukan. Saya nggak tahu kalau beliau akan datang malam ini. Pertemuan kita malam ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki kita. Bukan saya yang ngomong. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yumsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia sering menyambung tali silatu. Makanya nanti kalau ada maulid, siap datang. Isra Mi'raj datang, nuzul Quran datang, tahun baru hijrah datang, melepas jamaah haji datang, ada pernikahan anak orang datang. Kalau nggak diundang, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting ngaji. Siapapun ustadznya, siapapun habibnya, jurusnya 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit dapat pahala. Pahala apa? Pahala ngantuk. Setiap langkah kaki kita adalah tasbih, setiap hayunan tangan kita adalah tahmid, setiap hembusan nafas kita adalah tahlil, setiap detik pikiran, lintasan hati, kedipan mata, mudah-mudahan bernilai ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sudah 1 jam saya berdiri, walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sadar dari rasa kesemutannya. Jamaahnya tahan semua. Saya mandang ke kanan, jamaahnya masih melotot. Ke depan, jamaahnya masih siap. Ke kiri, apalagi saya yang nggak kuat. Besok masih ada tausiah 4 tempat lagi. Doakan supaya Ustaz Somad sehat. Kami selalu mendoakan Ustaz. Ya Allah, Ustaz Somad gemukkan dia dikit. Saya ditanya orang, Ustaz ini apa makanannya, kesana kemari, jalan tausiah, ceramah non-stop. Saya ini PNS, penceramah non-stop. Apa rahasianya Pak Ustaz? Rahasianya adalah doa dari orang baik. Ini orang-orang baik, orang-orang ikhlas semua ini. Abdul Somad ini ceramahnya udah nggak ada lagi pahalanya. Kenapa? Diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi insya Allah dia akan masuk surga karena doa jamaah yang tulus ikhlas. Doa dari para habaib, doa dari para kiai. Puncak dari tabligh akbar bukan zikirnya, puncak dari tabligh akbar bukan tausiahnya, puncak dari tabligh akbar adalah doa. Maka aminkan doa Habib, doa zuriat Rasulullah, doa orang-orang yang bersih tulus hatinya, insya Allah. Siap mengaminkan doa? Takbir, sallu ala nabi. Siap jaga persatuan, siap bela ulama, siap jaga habaib, siap jaga NKRI. Takbir.